Perkenalkan, nama saya Daniel Medi Pilareal. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gajayana dengan NIM 2362006. Hari ini saya akan memberikan presentasi tentang analisa UMKM Gerai Pulsa. Mari kita ke presentasinya. Oke, kita sudah berada di presentasi UTS tentang Gerai Pulsa Bank Agistore. Mari kita lanjut ke latar belakangnya. Apa sih gerai pulsa itu? Gerai pulsa dikenal sebagai warung atau kantor pulsa. Gerai pulsa terkenal di masyarakat karena memiliki peranan penting dalam pembelian pulsa atau kuota. Dan seiring perkembangan teknologi komunikasi yang semakin cepat, penggunaan handphone tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan counter pulsa sebagai salah satu sarana utama bagi pengguna untuk melakukan pengisian secara praktis dan cepat. Saya memilih UMKM ini karena di daerah saya, UMKM ini bertebaran di mana-mana. Akan tetapi, orang-orang belum mengetahui di mana letak keuntungannya. Mari kita lanjut ke sistem kerja. Sistem kerja dari gerai pulsa sangatlah simpel dan mudah, di mana petugas counter akan melakukan transaksi penjualan ketika seorang pelanggan datang untuk membeli pulsa. Petugas counter pulsa proses transaksi dengan memasukkan nominal pulsa yang diinginkan oleh pelanggan ke dalam sistem counter. Sistem kemudian mengurangi saldo pulsa dari stok yang ada dan menghasilkan voucher atau kode pulsa yang diberikan kepada pelanggan. Sangat simpel dan mudah, bukan? Mari kita lanjut ke analisa dari gerai pulsa. Analisa yang saya dapatkan adalah penjualan per hari mendapatkan hasil 2 juta dan itu adalah hasil kotor. Sementara penjualan per bulan mendapatkan hasil 60 juta dan itu juga adalah hasil kotor. Sementara hasil bersihnya untuk per bulan adalah 3 juta sampai 5 juta per bulannya. Lalu kita ke omset. Di omset itu per harinya 100.000 sampai 300.000 untuk per hari ya. Di modal pulsa 300.000 per hari. Modal isi ulang kuota 500.000 per hari. Lalu modal untuk top up e-money mendapatkan modal 1 juta per harinya. Lanjut ke analisa selanjutnya. Di biaya operasional, gaji karyawan adalah 800.000 per hari. Lalu listrik 100.000 per minggunya. Di internet 300.000 per bulannya. Lalu di margin keuntungan dikurangi dari data penjualan, dikurangi biaya keseluruhan per bulannya, yaitu adalah 60 juta dikurang 55.500.000. Yang mendapatkan hasil keuntungan bersih adalah 4.500.000. Mari kita lanjut ke selanjutnya, yaitu opsi yang dapat dikembangkan menurut saya, yaitu penambahan layanan tambahan. Penambahan layanan tambahan ini sangat membuat gerai pulsa akan semakin ramai karena orang-orang bisa membeli token listrik, token air, atau lain-lainnya, mungkin token wifi atau yang lain, atau penarikan uang. Mungkin ini adalah opsi yang sangat bagus. Lalu dipromosi lewat sosial media agar counter ini semakin dikenal oleh khalayak publik lain. Yang ketiga adalah penjualan produk non pulsa seperti aksesoris handphone, perangkat-perangkat telekomunikasi, atau barang-barang yang dibutuhkan oleh pelanggan yang bisa menarik perhatian pelanggan. Lalu yang paling penting dan tak bisa dilupakan adalah fokus pada layanan pelanggan, agar pelanggan merasa lebih nyaman dalam bertransaksi, lebih nyaman dalam berkomunikasi, agar ini bisa meningkatkan komunikasi antara pelanggan dan juga karyawan, agar pelanggan merasa lebih nyaman dan lebih tenang dan tidak kaku dalam melakukan transaksi. Lanjut di kesimpulannya. Kesimpulannya, counter pulsa tidak hanya tempat untuk mengisi pulsa, tapi juga bisnis yang perlu dikelola dengan baik.
dengan paham dan analisis tentang layanan, stok pulsa, keuangan, dan penjualan. Pemilik counter bisa ambil langkah untuk meningkatkan bisnis dan layanan kepada pelanggan. Mungkin sekian saja analisa dari saya. Saya Daniel Medi Villarreal mengucapkan terima kasih karena telah menonton video saya tentang analisa UMKM gerai pulsa ini, yaitu UTS Sistem Ekonomi. Terima kasih.